Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Nurfadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, analisis perbandingan, analisis rasio, analisis common page, analisis tren, analisis DuPont, analisis cross section, analisis time series, dan analisis CSR. Yang pertama di sini ada neraca. Neraca di sini diambil dari data laporan keuangan PT Surya Intrindo Makmur dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Bisa dilihat, ini datanya. Selanjutnya, yang kedua itu ada laba rugi. Laba rugi juga sama. Di sini diambil dari data laporan keuangan PT Surya Trindo Makmur Tep dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Ini bisa dilihat di sini laporan laba ruginya. Selanjutnya itu ada analisis perbandingan. Analisis perbandingan merupakan salah satu teknik pertama untuk menganalisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Teman-teman bisa melihat di sini melihat analisis perbandingan PT Surya Intrindo Makmur Tbk dari tahun ke tahunnya. Di sini. Analisis perbandingan ini merupakan hasil dari pengurangan dari tahun 2016 dikurangi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Analisis perbandingan bisa dilihat dari hasil USD, presentase, dan rasio. Untuk melihat presentase didapat dari USD dibagi dengan nilai kas dan setara kas tahun 2015. Nah, untuk mengetahui rasio didapat dari hasil pembagian dari nilai kas dan setara kas tahun 2016 dengan tahun 2015 dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Cara tersebut digunakan untuk setiap akun pada neraca dan laba rugi. Selanjutnya di sini ada analisis rasio. Analisis rasio itu terdapat 4 rasio. Yang pertama itu bisa dilihat ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio leverage. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ada grafiknya juga. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada rasio profitabilitas. Ini hasilnya. Dan ada grafiknya.
Selanjutnya ada common sense, analisis common sense. Teman-teman bisa dilihat, common sense adalah teknik analisis laporan keuangan, baik yang ada di neraca laporan keuangan dalam menganalisis komponen-komponen yang ada di laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laba rugi, berguna untuk memperbandingkan antara perusahaan. Untuk menghitung common sense di sini dengan cara perhitungan presentase. Ini kan teman-teman di sini menggunakan presentase. Nah, presentasi komponen adalah pos-pos dikategorikan menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Masing-masing kategori ini dinyatakan sebesar 100%, sedangkan masing-masing pos yang termasuk pada masing-masing kategori dinyatakan dengan presentase total aktiva dan pasiva. Teman-teman bisa dilihat di sini. Analisis common sense. Ini hasil dari common sense. Sama untuk setiap tahunnya juga. Selanjutnya, kita pindah ke analisis tren. Analisis tren adalah analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi untuk perusahaan pada masa mendatang. Analisis tren adalah analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam presentase tertentu dengan menggunakan angka indeks dan dapat diketahui kecenderungan atau tren atau arah dari posisi keuangan apakah meningkat, menurun, atau tetap. Bisa dilihat di sini analisis tren neraca pada PT Surya Inkrindo Makmur. Ada yang mengalami peningkatan, ada yang mengalami penurunannya. Ada yang tetap. Di tahun 2015 analisis trennya itu tetap 100%, sedangkan di tahun-tahun selanjutnya itu ada yang meningkat dan ada yang menurun. Selanjutnya kita ke analisis berikutnya. Analisis berikutnya ada analisis DuPont. Nah, analisis DuPont adalah sebuah kerangka kerja untuk menganalisis kinerja fundamental perusahaan yang diperkenalkan oleh DuPont Corporation. DuPont analisis merupakan teknik yang bermanfaat untuk menguraikan komponen dalam perhitungan return of equity atau ROE. Analisis DuPont menggunakan rumus ROE yang dikembangkan dihitung mengalihkan net profit margin dengan aset turnover dan equity multiplier. Sehingga formula untuk menghitung DuPont analisis menjadi net profit margin. Teman-teman bisa dilihat di sini net profit margin dikali aset turnover dikali equity multiplier, hasilnya ROE. Hasilnya segini, teman-teman bisa dilihat. Selanjutnya kita ke analisis selanjutnya. Di sini ada analisis cross section. Teman-teman bisa dilihat di sini, ini analisis cross section. Analisis cross section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis, bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini rata pertimbang itu hasil dari total dibagi
5 tahun. Dan rata-rata tertimbang itu dari ROA tahun 2015 dibagi dengan ROA tahun 2000 dengan total ROA. Hasilnya segini dan seterusnya. Nah, setelah hasil dari rata tertimbang itu dikalikan dengan median, yaitu 34 dibagi 38. Selanjutnya ada analisis time series. Analisis time series di PT Surya Intrindo Makmur sektor alas kaki. Ada analisis tren. Ada analisis cross section. Oh iya, ada analisis time series. Time series adalah nilai-nilai suatu variabel yang berurutan menurut waktu. Metode analisis time series itu menggunakan metode kuadrat terkecil. Kuadrat terkecil itu adalah taksiran tren dihitung dengan ketentuan bahwa jumlah deviasi kuadrat antara tiap nilai deret waktu dengan nilai tren adalah minimum. Untuk itu kita menggunakan persamaan garis lurus yang dinyatakan dengan Y A ditambah BX. Untuk Y itu periode waktu, untuk Y itu berupa nilai penjualan, untuk A itu nilai Y, dan untuk B itu besarnya perubahan variabel X yang terjadi pada setiap perubahan unit variabel X. Teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi hasilnya segini. Ini rumusnya teman-teman yang sudah dihitung dan ini hasilnya selama 5 tahun. Selanjutnya yang terakhir itu ada analisis CSR. Analisis CSR atau pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap karyawan atau masyarakat. Untuk PT Surya Intrindo Makmur itu nilainya 0 semua. Tidak mengungkapkan. Bisa dilihat teman-teman di sini hasilnya 0 semua. Nol itu keterangannya tidak mengungkapkan. Di PT Surya Intrindo Makmur itu tidak ada nilainya 1, 2, 3. Itu tidak ada. Adanya 0 semua. Jadi, kesimpulannya total pengungkapan PT Surya Intrindo Makmur pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu nilainya 0. Yang berarti PT Surya Intrindo Makmur TBK tidak sesuai standar pengungkapan karena belum ada aktivitas CSR atau pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.